Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok E akan membuat video seminar SDM yang berjudul Seminar Efek Globalisasi Tantangan Dunia Baru Akibat Pandemi COVID-19 terhadap perusahaan makanan dan minuman ditinjau dari segi SDM. Pandemi COVID-19 menjadi momok nyata bagi perekonomian Indonesia. Lembaga Peningkatan Moody's sudah menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dari 4,9% menjadi 4,8%. Dari laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan resesi minus 5,32% dan penurunan dalam sektor makanan dan minuman. Badan Pusat Statistik merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 tahun 2020 minus 5,32%. Salah satu yang terkena dampak adalah sektor penyediaan makanan dan minuman yang turun 22,3%. Hal ini disebabkan perlambatan aktivitas ekonomi secara global yang ikut terimbas oleh pandemi yang berasal dari Tiongkok. Rantai pasokan terganggu dan permintaan konsumsi dan domestik di negara-negara terdampak telah tertekan. Baik, di sini kami akan membahas banyak pertanyaan-pertanyaan tentang yang pertama adalah apa itu COVID-19? Yang kedua, bagaimana tekanan yang dialami industri ini di tengah pandemi COVID-19? Yang ketiga, apa saja strategi yang dijuali? Yang keempat, bagaimana cara agar perekonomian Indonesia bisa dibalik normal? Yang kelima, dan peluang perekonomian apa yang bisa dimanfaatkan dalam situasi ini? Coronavirus merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan. Biasanya virus ini menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, mulai dari flu ringan, flu akut hingga menyebabkan flu mati. Virus ini bisa disebabkan oleh lingkungan dan juga tempat dan kebersihan. Dan virus ini bisa menyerang kapan saja dan siapa saja, baik itu lansia, anak-anak ataupun dewasa. Virus ini terjadi pertama kali di negara Wuhan, Cina, dan menyeluruh ke Indonesia pada bulan Desember tahun 2019. Maka dari itu di sini kita disebutkan COVID-19. Baik, bagaimana tekanan yang dialami industri ini di tengah pandemi COVID-19? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa terdapat 4 sektor yang paling tertekan akibat wabah virus corona atau COVID-19, yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Pertumbuhan ekonomi pun diprediksi akan mengalami kontraksi. Sementara itu, pada sektor industri makanan dan minuman, Sri Mulyani mengatakan gangguan aktivitas sektor korporasi yang disebabkan tekanan wabah virus COVID-19 akan menyebabkan penurunan pada kinerja bisnis dan terjadi pemutusan hubungan kerja hingga ancaman kebangkrutan. Masih banyak peluang yang dapat dijajaki pelaku usaha di masa pandemi. Di balik perekonomian yang cenderung memburuk, inovasi dan kreativitas dibarengi dengan optimisme tinggi sangat dibutuhkan. Ada beberapa peluang usaha yang bisa dimanfaatkan dan banyak diminati oleh masyarakat. Salah satunya yaitu usaha online. Usaha online memanfaatkan kemajuan teknologi. Usaha online sudah banyak digandrungi bahkan sebelum wabah pandemi menjangkit. Ide usaha online ini sangat beragam dan fleksibel, hanya perlu memanfaatkan internet dan laptop atau smartphone saja. Terlebih, di tengah pembatasan sosial seperti sekarang, di mana masyarakat lebih banyak beraktivitas di dalam rumah yang justru meningkatkan penggunaan internet termasuk untuk berbelanja. Menjalankan usaha online bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan lapak-lapak e-commerce yang kian banyak tersedia. Atau bisa juga membuat toko online via website pribadi, bahkan menggunakan media sosial. Bagaimana cara agar perekonomian Indonesia bisa berbalik normal? Perekonomian Indonesia bisa berbalik normal di masa pandemi COVID-19, yaitu dengan tetap menjaga kepercayaan investor luar negeri untuk tetap menanamkan modal di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga perlu mengatur APBN untuk dialokasikan pada kebutuhan pemulihan ekonomi berskala besar. Dengan itu, kebijakan yang perlu dilakukan juga dengan cara meningkatkan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta stabilitas ekonomi. Ya, wabah penyakit virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun telah mengguncang kehidupan masyarakat sehari-hari. Bukan hanya mengancam nyawa, wabah virus corona juga telah memukul banyak kelangsungan usaha. Lalu, bagaimana cara untuk mempertahankan bisnis di tengah krisis virus corona? Berikut adalah beberapa strategi yang bisa dilakukan atau dijalani oleh pihak perusahaan atau industri untuk mempertahankan bisnis.
Perusahaan atau industri bisa memeriksa kondisi keuangan bisnis. Yang kedua, persiapkan diri untuk skenario terburuk. Yang ketiga, beri pengertian kepada karyawan. Yang keempat, genjot penjualan dengan cara yang paling menyenangkan atau menarik. Yang kelima, kampanyekan nilai lebih layanan. Dan yang terakhir, optimalkan teknologi pendukung, yaitu seperti berjualan secara online.